Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Di sebelah saya udah ada Cooler Master MA824 Stealth, CPU cooler berjenis air cooling. Nah, di sini siapa nih dari teman-teman yang lebih suka CPU cooler tuh yang air cooling kayak gini dibandingkan dengan liquid cooling? Nah, kita akan bahas CPU cooler ini, namun sebelumnya mari kita unboxing dulu. Cooler Master masih rajin ternyata ngerilis CPU cooler yang terbaru. Kirain udah fokus sama peripheral dan gaming gear nih. MA824 ini adalah CPU cooler kelas high-end ya. Ini bakal jadi lawannya Noctua NHD15. Di dalam boxnya ada 3 kotak lagi. Kotak pertama ini kayaknya berisi aksesoris. Dan 2 kotak di bawah ini adalah heatsink dan kipas dari CPU coolernya. Untuk kotak aksesorisnya ini keren sih. Kita dapat bonus pasta yang nggak tanggung-tanggung, yaitu Cooler Master CryoFuse. Cuma kalian mesti hemat banget nih pakai ini, karena isinya cuma 2 gram aja. Terus kita dapat kabel Y-splitter untuk konektor fan, lalu ada obeng kembang berbentuk L, bracket untuk Intel dan AMD, ini udah support Intel soket LGA 1700 ya. Kemudian ada backplate khusus untuk prosesor Intel, kalau untuk AMD itu menggunakan backplate bawaan Mobo AMD ya. Lalu ada pengait kipas untuk dipasang di heatsink, dan terakhir ada buku panduan instalasi. Di box yang kedua atau box yang paling besar ini berisi coolernya itu sendiri. Ini coolernya gede banget ya teman-teman, sirip aluminiumnya berwarna hitam pekat dan bagian atasnya ada top cover berbahan aluminium juga dengan logo Cooler Master. Di tengah-tengah dual tower ini sudah terpasang kipas 14 cm secara pabrikan, dan di bagian kontaknya juga udah teraplikasikan thermal paste bawaan, walau tadi di paket pembelian kita udah dikasih pasta CryoFuse. Kemudian di box terakhir ada kipas terpisah ukuran 12 cm. Bentuknya ini mirip kayak kipas Cooler Master Master Fan yang industrial. Oke, Cooler Master MA824 ini merupakan penerus dari Cooler Master MA624 yang pernah kita bahas tahun 2021 yang lalu. Waktu itu sih performanya hampir menyamai Noctua NHD15. Nah, harusnya yang MA824 ini performanya bisa lebih baik lagi. MA824 dibanderol dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan MA624. Beda hampir Rp300.000. MA824 ini dibekali dengan 8 buah heat pipe, di mana MA624 hanya 6 buah heat pipe saja. Terus untuk RAM clearance-nya juga mengalami sedikit perbaikan. MA624 hanya punya 4 cm saja untuk RAM clearance jika kita pakai dual fan. Sedangkan di MA824 ini bisa 4,2 cm, plus tambahan sekian milimeter lagi karena letak RAM bisa berada di tengah-tengah kipas. Kalau di MA624 pakai kipas jadul yaitu Cooler Master SickleFlow. Di MA824 ini udah pakai kipas Mobius loh. Kipas terbaru dari Cooler Master yang kemarin dipamerin nih di Computex 2023. Kipas Mobius ini katanya bakal jadi kipas terbaiknya Cooler Master, bahkan performanya berada di atasnya seri Halo. Bagian top covernya ini cakep banget menurut saya, hitam pekat dengan logo Cooler Master di tengahnya. Terdapat 2 buah baut yang terhubung sampai ke bagian bawah cooler. Jadi untuk pemasangan ke motherboard, kita tinggal putar bautnya dari atas aja ya, sehingga memudahkan untuk proses pemasangan. Cooler ini punya 8 buah heat pipe. Cooler Master mengklaim kalau heat pipe-nya ini super konduktif sehingga akan sangat maksimal dalam menghantarkan panas. Lalu ini adalah bagian kontaknya, berbentuk persegi panjang berbahan dasar tembaga yang dilapisi oleh nikel. Ukurannya ini cocok banget ya dengan dimensi dari IHS-nya CPU Intel Gen 12 sampai Gen 14. Dan berikut adalah spesifikasi teknis yang lain dari cooler ini. Oke, selanjutnya kita ke proses pemasangan. Kami pakai prosesor Intel Core i5 13600K, so kita hanya memerlukan bracket dan backplate ini saja. Untuk CPU Intel kita perlu backplate ini, berlaku dari soket LGA 1700 sampai soket Intel yang jadul. Beda dengan backplate Cooler Master yang dulu-dulu, baut dan pengait bautnya itu udah terpasang secara pabrikan ya. Jadi tinggal kita colok aja nih dari bawah motherboard. Keempat baut yang menonjol ini selanjutnya kita pasangkan dengan dudukan baut mountingnya.
Selanjutnya kita pasang dua bracket Intelnya yang kemudian kita kencangkan lagi dengan dudukan baut untuk terkoneksikan dengan CPU coolernya. Untuk pasta saya nggak pakai pasta bawaan ya, yang CryoFuse ataupun yang menempel secara pabrikan. Soalnya itu yang CryoFuse gampang banget habisnya, 2 kali lepas pasang langsung habis. Jadi saya pakai Cooler Master Master Gel Pro V2. Kita akan pakai pasta ini terus untuk setiap review CPU cooler ke depannya. Pengaplikasian pastanya ini saya pakai metode diratain ke seluruh permukaan CPU. Selanjutnya tinggal kita pasangin coolernya. Kita atur posisinya sampai baut cooler ketemu dengan dudukan baut yang ada di mounting. Kalau udah, kita tinggal kencengin kedua baut coolernya. Kencangkan baut dari top cover menggunakan obeng yang ada di paket pembelian. Kemudian kita pasang dulu memori RAM-nya. Di sini saya pakai Corsair Vengeance DDR5 6000. Ya agak ribet memang karena untuk lepas pasang RAM kita mesti lepas dulu kipas coolernya. Nah, ini adalah penampakan RAM clearance-nya. Saya pakai Mobo ASRock B760M HDV yang cuma punya 2 slot memori. Untuk Mobo tipe 2 slot memori kayak gini, ternyata posisinya aman banget nih. RAM Corsair-nya ini nggak mengganggu pemasangan kipas untuk mode dual fan-nya. Teman-teman bisa lihat jaraknya tipis sekali antara body memori RAM sama kipas bagian bawahnya. Jadi walau sebenarnya RAM ini kepentok sama kipas, tapi karena posisinya yang tidak tepat berada di bawah kipas, jadinya RAM Corsair Vengeance saya ini tuh aman untuk dipasang. Tapi ini hanya berlaku pada kondisi Mobo yang hanya punya 2 slot DIMM aja ya. Lalu bagaimana jika kita pakai Mobo dengan 4 slot DIMM? Nah, posisi RAM pada slot pertama ternyata ada di tengah-tengah kipas. Penampakannya kayak gini nih, seperti yang ada di website resminya. Oke, teman-teman, ini adalah penampakannya jika sudah terpasang di dalam casing. Di sini kami pakai casing MATX Cooler Master TD300 Mesh. Cooler ini tinggi dan besar, untungnya masih muat nih dipasang di casing MATX ini. Namun untuk pengujian, kami menggunakan casing TD500 Mesh V2 Street Fighter Edition. Di casing ini tentu juga tidak ada masalah, side panel tempernya bisa ditutup dengan sempurna. Berikut adalah testbed yang kami pakai. Di sini kami pakai prosesor Intel Core i5 13600K dan Mobo Asus ROG B760. Kita akan tes performa cooler ini dengan menjalankan Cinebench R23 throttling test selama 10 menit. Di sini kami setting i5 13600K-nya di power limit bawaan pabrik, yaitu 181 watt. Pengujian dilakukan di suhu ruangan 27 derajat Celcius. Pada awal running Cinebench, bisa kita lihat power limit 13600K-nya mentok di 181 watt. Suhu CPU-nya sementara ada di 86 derajat Celcius. Setelah 10 menit running, suhu maksimalnya mencapai 90 derajat Celcius, di mana suhu rata-ratanya ada di 86 derajat Celcius. Skor Cinebench R23-nya pun mencapai 23.264 poin. Menariknya, kami juga tes pakai I/O water cooling Cooler Master PL240 Flux. Ternyata suhu maksimalnya hanya beda 2 derajat aja. PL240 Flux maksimalnya mencapai 88 derajat Celcius dengan rata-rata di 84 derajat Celcius. Lumayan juga sih ini performanya sebagai air cooling. MA824 ini mampu menempel ketat PL240 Flux yang merupakan I/O cooler kelas atasnya Cooler Master. Sedangkan untuk skornya, PL240 Flux mendapatkan skor yang sedikit lebih tinggi. Lalu bagaimana jika kita unlock power limitnya? Core i5 13600K di sini mampu menyentuh maksimal 190 watt atau 9 watt lebih tinggi dari spek pabrikan Intel dan suhu CPU-nya maksimal mencapai 92 derajat Celcius. Tapi masalah power limit ini juga dipengaruhi sama Mobo yang digunakan ya. Untuk skor Cinebench-nya sendiri mencapai 23.390 poin atau lebih tinggi 100 poin dari tes sebelumnya. Agak disayangkan, saya tidak punya database yang lengkap. Saya hanya punya PL240 Flux ini aja sebagai cooler pembanding. Testbed yang kita gunakan ini juga baru saya rakit ya. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa punya database yang lebih lengkap lagi untuk bahas CPU cooler. Oke teman-teman, di harga 1,6 juta rupiah, Cooler Master MA824 Stealth ini akan berhadapan dengan Noctua NH-D15 Chromax Black atau Be Quiet Dark Rock 4 Pro. Sayang banget saya nggak punya kedua cooler tersebut untuk dibandingkan, tapi saya pikir performa ketiganya tidak begitu berbeda jauh. Paling tidak, Cooler Master MA824 Stealth ini bisa meramaikan lah persaingan air cooling kelas high-end. MA824 ini juga tersedia versi 30 tahun anniversary-nya dengan kipas RGB. Harganya juga nggak begitu jauh. So, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.